Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk tampil di acara production ini. Dan saya juga mau mengapresiasi kepada teman-teman, bunda-bunda dan juga ayah-ayah yang sudah datang ke acara production. Banyak sekali ya yang datang ya. Maaf sebentar. Oke, jadi tema kali ini, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hani dan saya akan membawakan tema dari bully. Nah, bunda-bunda ada yang tahu nggak nih, apa sih itu bully? Pasti pikirannya nih kayak kekerasan, penindasan, betul apa betul? Betul. Jadi benar sekali. Jadi bully itu adalah segala bentuk tindakan dari penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu atau suatu kelompok yang lebih kuat. Bully menurut para ahli itu pertama dari Ken Ripke, ia mengatakan bahwa bully itu adalah hasrat untuk menyakiti. Kemudian dari Dr. Dan Always yang mengatakan bahwa bully adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja. Kemudian ada juga dari Diana Haryana, ia adalah wanita asal Indonesia yang berhasil mendirikan yayasan anti bully. Dia mengatakan bahwa bully itu adalah segala penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan. Jadi secara gampangnya kita bisa simpulkan bahwa bully itu adalah hasrat untuk menyakiti seseorang dengan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan juga terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Bully juga memiliki jenis. Yang pertama itu ada jenis secara verbal, misalnya seperti mengejek atau menghina. Kemudian ada secara fisik seperti mendorong, berkelahi, dan mencuri. Kemudian juga ada dari secara sosial, dimana ketika seseorang dikucilkan dari sosial dan juga dipermalukan di muka umum. Terus kemudian ada secara dunia maya atau kita kenal mungkin sebagai cyberbullying. Cyberbullying ini meliputi pengunggahan gambar atau video secara online dan juga berkomentar kasar di online. Nah, faktor dari bully ini adalah dari faktor keluarga, dimana ketika terjadinya perceraian dan juga perkelahian di hadapan anak-anaknya, itu bisa menyebabkan anak menjadi depresi dan juga stres. Kemudian ada juga dari faktor kepribadian, di mana temperamen seseorang yang sudah menjadi karakteristik itu dapat membuat seseorang itu menjadi bersikap aktif dan impulsif, jadi dia bertindak tanpa berpikir. Kemudian ada juga dari faktor sosial, sekolah. Sekolah itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, hal ini juga yang membuat perilaku dan pola pikirnya menjadi berbeda. Nah, sekolah yang sering mengabaikan tindak bully ini dapat membuat pelaku bully itu jadi dapat penguatan. Kemudian ada juga dari faktor media massa, di mana Kompas melakukan survei yang dimana menampilkan 57% anak itu mencontoh apa yang mereka tonton. 64%-nya dari perbuatan dan 43%-nya dari perkataannya. Nah, berikut adalah kasus nyata yang terjadi di tahun 2023 ini. Yang paling ramai dibicarakan adalah tentang Mario Dendi. Bunda-bunda dan ayah-ayah tahu nggak kasusnya? Tahu ya? Oh, nggak tahu. Jadi kasusnya ini adalah tentang anak pejabat yang melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada korban sehingga korban itu sampai koma. Sekabarnya saat ini sidangnya masih berlanjut dengan seksama. Nah, dari pelaku pembuli ini yang tadi seperti contohnya Mario Dendi itu, terdapat peran-peran dari pelaku pembuli. Pertama, ada peran dari pemimpin, di mana dia aktif melakukan kegiatan dan juga memerintah orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada juga dari asisten, di mana ini nggak terdiri dari satu orang, bisa beberapa orang. Dan mereka masih tergantung sama perintah pemimpinnya. Kemudian ada juga dari peran aktif, di mana dia kadang tuh suka kayak menyaksikan dan menjadikan hal itu sebagai hiburan. Tapi di beberapa momen mereka juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan tindakan, oke. Lanjut dari defender atau pertahanan, di mana seseorang itu melakukan pertahanan dengan ikut bully ke orang tersebut biar dia nggak dibully. Kemudian terakhir ada juga dari outsider, di mana dia tuh orang yang tahu ada kejadian bully tapi
tapi dia kayak nggak mau tahu, kayak bodoh amat. Nah, kemudian dari pelaku tersebut ada berdampak buruk pada korban, yaitu seperti takut dan malas untuk beraktivitas, kemudian prestasi akademiknya menurun, merasa tidak dihargai, hingga menyebabkan gangguan mental, misalnya seperti depresi, skizofrenia, self-harm, dan lain sebagainya. Nah, jadi zaman sekarang ini kita tuh sering kan bercanda-bercanda yang bisa aja nih, secara nggak sadar kalau misalnya bercandaan itu jadi bully. Kenapa tuh bisa begitu? Dan biasanya korban itu nggak sadar kalau mereka tuh lagi dibully. Kenapa bisa begitu? Karena pertama adanya faktor dari manipulasi psikolog. Jadi pelaku bully itu suka memutarbalikkan fakta. Jadi kayak membuat si korban itu kayak, kamu emang pantas mendapat perlakuan buruk. Terus kemudian korban itu yang memiliki jangka panjang juga dapat menormalisasi perilaku buruk. Kemudian bisa aja korban itu nggak mau kalau tahu kalau dia itu lagi dibully, karena dia merasa malu dan juga merasa bersalah. Nah, mengapa sih korban itu takut untuk speak up? Pertama, karena adanya rasa takut dan juga rasa malu. Kemudian juga adanya kontrol kekuasaan, dimana itu biasanya si korbannya ini gak punya kekuasaan, dia lebih rendah daripada si pelakunya. Jadi kalau misalnya mau melaporkan, dia takut malah memperburuk situasinya tersebut. Nah, ketika seseorang sudah tahu nih, misalnya ada yang ngerasa kalau dibully gitu, apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus tetap tenang dan jaga emosi. Gak usah memberikan reaksi yang mereka inginkan. Biasa aja, santai. Terus gak perlu juga untuk menyalahkan diri sendiri. Lebih baik kamu diam aja, jangan membalas, dan cari dukungan serta laporkan kejadian tersebut. Kamu bisa laporkan ke guru atau bisa laporkan ke orang tua dan juga teman. Nah, dari kita nih sebagai orang yang merasa bukan pelaku atau bukan juga korban, kita juga harus selalu peka sama lingkungan sekitar kita dengan mengetahui tanda-tanda dari bully. Misal seperti adanya perubahan perilaku. Misalnya yang tadinya orang yang ceria gitu, tiba-tiba jadi tertutup, jadi menarik diri dari sosial, itu juga bisa jadi tanda-tanda dari korban. Terus kemudian adanya perubahan fisik, di mana mungkin ada luka-luka atau terjadinya pelecehan. Terus kemudian ada juga terlihat tidak nyaman di lingkungan sekitar, dan juga kinerja dan prestasinya jadi tiba-tiba menurun. Nah, jadi nih kesimpulannya itu kesimpulannya bully itu sangat berbahaya untuk orang lain. Jangan menyepelekan bully karena cuma kayak itu kan cuma bercanda doang, atau kayak dia aja nggak masalah kok sama bercandaan itu. Padahal nyatanya bully itu dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Orang tua dan juga guru-guru wajib lagi untuk lebih serius menangani bully ini dan lebih sensitif lagi, apakah anaknya ini termasuk dalam korban atau pelaku. Jadi orang tua dan guru juga bisa memberikan contoh-contoh positif sehingga anaknya tuh sadar mana sih perilaku yang pantas didapatkan dan tidak pantas. Itu saja, sekian, terima kasih.